Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi kami. Materi kami yaitu analisis regresi dan korelasi dan analisis C-squared atau uji kuadrat. Analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam analisis regresi, variabel yang dipengaruhi disebut independen variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variabel atau variabel terkait. Jika dalam permasalahan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terkait, maka disebut persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebas lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi ganda. Jenis-jenis persamaan regresi. Yang pertama, regresi linear sederhana. Bentuk umumnya Y sama dengan A tambah BX, Y itu P ubah tak bebas, X itu P ubah bebas, A itu konstanta, dan B itu kemiringan. Regresi linear berganda. Bentuk umumnya Y sama dengan A tambah B 1x1 tambah B 2x2 tambah Bn xn. Y itu P ubah tak bebas, x1 itu P ubah bebas ke1, x2 itu P ubah bebas ke2, dan xn itu P ubah bebas ke n. A itu konstanta, B1 itu kemiringan ke1, B2 itu kemiringan ke2, dan Bn itu kemiringan ke n. Kemudian analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya derajat keeratan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasinya. Koefisien korelasi yang mendekati angka +1 berarti terjadi hubungan positif yang erat. Bila mendekati -1 berarti terjadi hubungan negatif yang erat. Sedangkan koefisien korelasi mendekati 0 berarti hubungan kedua variabel adalah lemah atau tidak erat. Dengan demikian, nilai koefisien korelasi adalah -1 kurang dari R kurang dari +1. Untuk koefisien korelasi sama dengan -1 atau +1 berarti hubungan kedua variabel adalah sangat erat atau sangat sempurna, dan hal ini sangat jarang terjadi. Kemudian korelasi mempunyai rumus, yaitu Rxy sama dengan N sigma X1 kali Y1 kurang sigma X1 kali sigma Y1 per akar N sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 kuadrat kali N sigma Y1 kuadrat kurang sigma Y1 kuadrat, di mana Rxy itu korelasi antara X dengan Y. X1 itu nilai X ke1, Y1 itu nilai Y ke1, dan N itu banyaknya nilai. Berikutnya korelasi ganda. Uji korelasi ganda di mana mencari hubungan dan kontribusi dua atau lebih variabel bebas X atau secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terdekatnya yaitu Y. Rumus korelasi ganda. Ry x1 x1 sama dengan akar Ry x1 kuadrat tambah Ry x2 kuadrat kurang 2 Ry x1 kali Ry x2 kali R x1 x2 per 1 kurang R x1 x2, di mana Ry x1 x2 itu korelasi antar variabel x1 dengan x2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Ry x1 itu korelasi produk momen antara x1 dengan Y, dan Ry x2 itu korelasi produk momen antara x2 dengan Y. Contoh soal, sebuah peneliti ingin mengetahui ada hubungan antara jumlah jam belajar siswa dengan ujian yang diperoleh data. Berikut diperoleh dari data siswa. Nah, di sini dalam tabel jadi dari siswa jumlah jam belajar atau X, nilai ujian atau Y. Siswa terdiri dari A, B, C, dan E. Jumlah nilai belajar 2, 4, 6, 8, 10.
dan nilai ujian 50, 65, 80, 90, 95. Pertanyaan 1. Hitung koefisien korelasi R antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. 2. Berikan interpretasi dari nilai R tersebut. Nah, diketahui siswa A, B, C, dan E. Di sini ada lambang yaitu sigma atau jumlah. Di sampingnya ada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Di X ada 2, 4, 6, 8, 10 dan jumlahnya adalah 30. Selanjutnya Y 50, 65, 80, 90, 95, hasilnya 380. X kuadrat 4, 16, 36, 64, 100, hasilnya 220. Nah, kita dapatkan dari X kuadrat ini adalah X 2. Kita lihat dari X ini 2-nya dikuadratkan, maka 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, sampai seterusnya. Sebaliknya juga dengan X ya, Y. Sebaliknya juga dengan Y. Nah, di sini 50 kuadrat, maka hasilnya adalah 2500 sampai seterusnya. Nah, jumlah dari X, Y. Kita dapatkan hasil 100, 260, 480, 720 sama 950 ini kita dapatkan dari perkalian antara X dan Y. Bukan X kuadrat, bukan Y kuadrat, tetapi X dan Y yang biasa ya. Nah, ini contohnya seperti 2 dikali 50, maka hasilnya adalah 100. Nah, begitu ya teman-teman. Penyelesaian, kita substitusi dulu nilai. Kita cari nilai R dengan menggunakan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Maka di sini R sama dengan 5 dikalikan dengan 5 kali 2510 dikurang 30 dikali 380 per 5 kali 220 dikurang 30 kuadrat dikali dengan 5 kali 30.250 dikurang 380 kuadrat sama dengan 12.550 dikurang 11.440 per akar 1.100 dikurang 900 dikali 151.250 dikurang 1.444.000. Maka hasilnya 1.150 per akar 200 dikali 6.850. 1.150 per akar 1.370.000. Nah, kita perkecilkan lagi, jadi hasilnya 1.150 per 1.170,47, maka hasilnya adalah 0,983. Maka koefisien korelasi R sama dengan 0,983 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Selanjutnya analisis regresi dengan rumus persamaan regresi yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, yang pertama hitung nilai B atau slope atau koefisien regresi. Nah, rumusnya B sama dengan X sigma XY dikurang sigma X
dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Maka di sini B sama dengan 5 kali 2510 dikurang 30 dikali 380 per 5 kali 220 dikurang 30 kuadrat. Maka hasilnya 12.550 dikurang 11.400 per 1.100 dikurang 90, yaitu hasilnya 1.150 per 200 sama dengan 5,75. Itu hasil perhitungan pertama, nilai B. Nah, hitungan kedua, hitungan A atau intercept dengan rumus A sama dengan sigma Y per N dikurang B kali sigma X per N. Maka A sama dengan 380 per 5 dikurang 5,75 kali 30 per 5. Maka A sama dengan 75 dikurang 5,75 kali 6. Selanjutnya 76 dikurang 34,5. 34,5. Hasilnya adalah 41,5. Persamaan regresi. Y sama dengan 41,5 ditambah 5,75x. Prediksi nilai ujian untuk Y sama dengan 7. Maka 5. Maka Y sama dengan 41,5 ditambah 5,75 dikali 5. Y sama dengan 41,5 ditambah 40,25. Maka hasilnya adalah 81,75. Interpretasinya, persamaan regresi Y sama dengan 41,5 ditambah 5,75x menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian sebesar 5,75 poin. Prediksi nilai ujian untuk siswa yang belajar selama 7 jam adalah sekitar 81,75 poin. Analisis chi-square dalam kurung chi kuadrat. Chi kuadrat X2 ialah teknik analisis untuk menentukan pendekatan estimasi dari beberapa faktor atau evaluasi frekuensi yang diharapkan phi dari suatu sampel, yaitu apakah terdapat hubungan atau perbedaan signifikan atau tidak. Skala pengukuran data yang digunakan jenis data nominal diskrit. Jika X2 hitung lebih dari X2 tabel, artinya menolak H0 dan menerima H1, berarti signifikan, dan sebaliknya formula menentukan nilai X2. Berikutnya rumus chi-square, yaitu X kuadrat sama dengan sigma FO kurang FE kuadrat per FE, di mana FO itu frekuensi yang diobservasikan atau frekuensi empiris, FE itu frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritis. Oke, baik, di sini kita masuk untuk contoh soal. Sebuah penelitian ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan preferensi minuman kopi atau teh. Data dari 100 respon yang disajikan dalam tabel berikut.
Di sini teman-teman bisa melihat untuk preferensi minuman antara laki-laki dan perempuan serta totalnya. Pertanyaannya, hitung nilai chi-square atau X2 berdasarkan data di atas. 2. Uji hipotesis apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi minuman pada tingkat verifikasi. Penyelesaian yaitu 1. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan frekuensi minuman atau independen. A1. Ada hubungan antara jenis kelamin dan frekuensi minuman atau tidak independen. 2. Hitunglah frekuensi harapan EIJ. Rumusnya EIJ sama dengan total baris X total kolom per gram total. E11 sama dengan 50 kali 50 per 100 sama dengan 25, dan E12 sama dengan 50 kali 50 per 100 sama dengan 25, dan E21 sama dengan 50 kali 50 per 100 sama dengan 25, dan E22 sama dengan 50 kali 50 per 100, hasilnya itu cukup sama, itu 25. Dan rumus batas harapan yaitu frekuensi minuman, yaitu kopi dan teh. Laki-laki EIJ, perempuan EIJ itu kopi dan tehnya itu 25, perempuannya juga pun 25. Yang terhitung nilai X kuadrat, rumusnya X kuadrat sama dengan sigma OIJ kurang EIJ pangkat 2 per EIJ, di mana OIJ adalah frekuensi observasi dan EIJ adalah frekuensi harapan perhitungan. Untuk itu kopi perempuan yaitu 20 kurang 25 pangkat 2 per 25 sama dengan min 5 pangkat 2 per 25, hasilnya 1. Dan untuk teh laki-laki 20 kurang 25 per 2 pangkat 2 per 25 sama dengan 5 pangkat 2 per 25, hasilnya tetap 1. Untuk teh perempuan itu 30 kurang 25 pangkat 2 per 25 sama dengan 5 pangkat 2 per 25 sama dengan 1, dan DF sama dengan N baris kurang 1 kali N kolom kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi nilai kritis dari tabel chi-square dengan DF sama dengan 1 di A sama dengan 0,05, nilai kritis adalah X kuadrat kritis sama dengan 3,841, karena X kuadrat sama dengan 4 lebih 3,841, maka nilai produknya yaitu HO.